Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita baca dengan unggul kita terlebih dahulu, supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini hingga siang nanti berjalan dengan lancar dan kalian mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Aisyah Kumairo, Hadirah. Ahmad Yusuf Fahmi Akbar, Hadir. Aris Muri, Ariandana, Alam, Junaidi, Mafiratun Nisa, Zalfa. Ya. Satu anak yang tidak masuk hari ini ya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, happy Anur. Yes, yes, yes. Semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, happy Anur. Yes, yes, yes. Ya, alhamdulillah semuanya pada sehat. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, apakah anak-anak sudah mengetahui kita akan belajar tentang apa? Qadar. Qadar dan qadar itu pelajaran apa ya? Akidah akhlak. Akidah akhlak. Nah, beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman. Ya, rukun iman. Sekarang Bu Wiwi mau tes kalian. Apakah masih ingat tentang rukun iman? Masih ingat? Masih. Sekarang boleh dijawab bersama-sama. Rukun iman ada 6. 1, Iman kepada Allah. 2, Iman kepada malaikat Allah. 3, Iman kepada kitab Allah. 4, Iman kepada Rasulullah. 5, Iman kepada hari kiamat. yang terakhir. Iman kepada qada dan qadar. Alhamdulillah, semuanya masih pada ingat iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman, yang keenam. Artinya dari keenam itu semuanya kita wajib mengimaninya. Mulai dari iman kepada Allah sampai dengan iman kepada qada dan qadar. Untuk itu silakan anak-anak dibuka pembelajarannya bab 3. Yang pertama, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yang harus kalian capai ketika sudah mempelajari
iman kepada qada dan qadar ini adalah yang pertama, kemampuan kalian dapat menganalisis iman kepada qada dan qadar Allah. Itu berkaitan dengan pengetahuan kalian setelah nanti dijelaskan. Yang kedua adalah keterampilan kalian. Ketika setelah mengetahui iman kepada qada dan qadar, keterampilannya adalah kalian dapat memberikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Qada dan qadar itu apa contohnya? Yang termasuk qada perbuatannya apa? Yang termasuk qadar perbuatannya apa? Dalam kehidupan sehari-hari yang lebih simpel. Ya, itu adalah nanti yang harus kalian kuasai setelah mempelajari bab ini. Paham ya? Ya. Sebelum kita melangkah ke pembelajaran, melangkah kepada materi pembelajarannya, anak-anak bisa menyimak video yang Bu Vivi tampilkan di depan. Kalian amati, kalian pahami kira-kira. Dari video yang telah kalian simak barusan, maka itu sudah memberikan gambaran kepada kita semua tentang qada dan qadar Allah. Ya, itu akan menjadi pengetahuan kalian ketika nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Vivi. Sekarang kalian buka bab 3 yang berkenaan dengan qada dan qadar. Nah, qada dan qadar itu terdiri dari dua kata. Ya, terdiri dari dua kata. Yang pertama, qada. Ya, qada yaitu keputusan atau ketetapan. qada dan qadar. Yang pertama, qada adalah Keputusan atau ketetapan. keputusan atau ketetapan. Keputusan atau ketetapan Allah. Secara syarah atau bahasa. Secara syarah apa secara bahasa? Secara ketetapan Allah sejak zaman azali kepada setiap hambanya, ya, sebelum manusia itu diturunkan ke dunia atau diciptakan ke dunia. Jadi tidak ada yang mengetahui ketetapan apa yang akan diterima manusia nanti ketika dilahirkan di dunia kecuali Allah yang mengetahuinya. Yang kedua adalah qadar. Qadar secara bahasa qadar. Tapi video yang sudah kalian simak barusan, yang sudah kalian tonton barusan, kalian bisa menyimpulkan bahwasanya yang pertama, qada artinya adalah secara bahasa keputusan atau ketetapan Allah. Itu secara bahasa. Nah, secara istilah atau secara syara yaitu keputusan atau ketetapan Allah sejak zaman azali kepada manusia yang akan diciptakannya. Artinya sebelum manusia itu diciptakan, diturunkan ke dunia ini, maka Allah sudah memberikan ketetapannya kepada masing-masing manusia yang akan diciptakan, yang akan diturunkan ke bumi. Nah, yang kedua adalah qadar. Secara bahasa artinya adalah ketentuan atau ukuran. Ketentuan atau ukuran. Secara syara atau secara istilah artinya adalah ya, ketentuan
yang dimana qadar ini bisa dirubah. Artinya Allah sudah memberikan ketetapan kepada setiap manusia, tetapi dengan usaha manusia itu sendiri, maka ketetapan yang sudah Allah berikan itu bisa dirubah. Seperti video yang kalian simak tadi, dua orang pedagang yang sedang menjual dagangannya dengan dagangan yang sama, yaitu menjual mangga. Yang satunya ada penjual yang tidak baik, artinya apa? Menjual barang dagangannya ada yang busuk. Yang kedua ada penjual yang baik, di mana dagangan yang busuk itu dibuang atau tidak ikut dijualkan. Nah, dua perbedaan ini ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ketika memulai aktivitas dengan yang tidak baik, maka kebelakangnya juga akan berakibat tidak baik. Kemudian yang kedua, ketika memulai pekerjaan dengan yang baik, maka akibatnya ke belakang, tidak dalam hitungan minggu tapi hitungan tahun, akan membawa dampak yang baik sekali. Bisa kalian lihat tadi dalam penerapan kehidupan sehari-hari, dengarkan ada mendengar suara azan. Penjual yang satunya malah menyanyi-nyanyi, penjual yang satunya mendirikan sholat. Segera bergegas untuk pergi ke masjid. Nah, itu sudah dua contoh perbedaan perilaku. Kemudian yang kedua, ketika menjual barang dagangannya, diberitahukan ketika barangnya itu tidak baik, ini sedikit busuk atau ini kurang baik barangnya, maka diberitahukan. Kemudian yang ketiga, hasil dari kita menjual atau apapun profesinya, hasilnya akan diketahui beberapa tahun kemudian. Sudah Allah berikan kepada setiap manusia itu bisa dirubah. Bisa dirubah dengan cara apa? Kita sebagai perubahnya itu harus bersungguh-sungguh dalam merubahnya. Ketika kita bekerja, berusaha dengan sungguh-sungguh, maka cita-cita ataupun impian kita itu akan tercapai. Tentunya diawali dengan niat yang baik, betul. Jadi itu qadar adalah ketentuan atau ukuran yang sudah Allah berikan kepada manusia, di mana kita bisa merubahnya. Kemudian kita sering menyebutnya kedua hal ini adalah dengan takdir. Betul. Takdir artinya adalah takdir itu bisa dirubah dengan doa, dengan usaha yang sungguh-sungguh. Mu'alaq. Yang pertama adalah takdir mu'alaq, yaitu artinya takdir yang bisa dirubah oleh manusia itu sendiri. Tentunya merubah takdir ini disertai dengan doa dan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Kemudian mengenai hasilnya kita serahkan kepada Allah. Yang kedua adalah takdir mubrom. Artinya adalah dapat dirubah oleh usaha manusia. Takdir yang tidak bisa dirubah oleh usaha, tidak bisa dirubah oleh usaha manusia. Nah, contohnya apa? Siapa yang bisa memberikan contoh tentang takdir mubrom? Jenis kelamin, betul. Ketika kita dilahirkan dengan jenis kelamin laki-laki, maka sampai nanti kita meninggal berjenis kelamin laki-laki, tidak boleh dirubah jenis kelaminnya. Itu sudah. Tapi ketika nasib kita mungkin dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu, kurang mampu dalam hal ekonomi, maka itu termasuk takdir mu'alaq. Bisa kita rubah dengan cara berusaha. Contohnya
Dalil yang mendasari tentang qada dan qadar Allah yaitu salah satunya Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Bisa disimak di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia atau Allah. Silakan angkat tangan. Satu pertanyaan lagi ya, Finsha, silakan. Nah, bagaimana perilaku kita untuk mengimani takdir mu'alaq? Nah, siapa yang bisa menjawab? Takdir mu'alaq adalah takdir yang bisa dirubah oleh manusia. Perilaku kita, cara mengimaninya bagaimana? Saya tahu, angkat tangan. Putri. Tetap berusaha. Ya, betul. Ketika usaha, satu kali berusaha itu tidak langsung berhasil. Ya. Ada kalanya usaha yang pertama masih gagal. Maka Allah memberikan tes atau ujian, sabar tidak ketika gagal. Nah, ketika dalam kegagalan itu kalian masih berusaha dengan sungguh-sungguh, maka kalian berusaha, berarti tidak putus asa, tetap berusaha sampai dengan mencapai tujuannya. Tepuk semangat. Oke, kita masih semangat untuk mencairkan suasana. Kita latihan konsentrasi. Siapkan konsentrasinya masing-masing. Dengarkan instruksinya Bu Vivi. Mulut. Betul. Silakan dipegang anggota badan temannya yang bernama pundak. Dimulai dari tugas 1. Silakan mengisi dan didiskusikan dengan kelompoknya. Dijawab di kolom yang tersedia. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Pertanyaan ada di atas sendiri, silakan dibaca dan didiskusikan dengan kelompoknya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya, kira-kira ini apa? Jawaban sesuai dengan pertanyaan. Kalau suruh menyebutkan berarti 2 contohnya. Semua anak? Sudah. Silakan dikumpulkan. Satu orang silakan mengumpulkan ke Bu Vivi hasilnya. Ya, oleh karena itu kita simpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini yang berkaitan dengan qada dan qadar. Kesimpulannya adalah yang pertama, qada adalah ya ketetapan. Yang kedua, qadar adalah Hukum Allah SWT terhadap keadaan semua makhluknya. ya. Dari pembelajaran qada dan qadar itu diharapkan kita tetap bersungguh-sungguh setelah berusaha untuk dapat merubah ya takdir kita yang sudah Allah berikan kepada setiap manusia yang berhubungan dengan takdir mu'alaq ya, yang bisa kita rubah untuk bisa menjadi lebih baik lagi ya. Itu jadi penjelasan buku tentang pelajaran qada dan qadar sudah cukup sekian ya. Jadi kalian bisa melanjutkan pembelajarannya di rumah ya dengan mengerjakan